Di usia 17 tahun, Rangga seharusnya bisa menjalani masa mudanya dengan lebih bebas dan bahagia. Tapi sejak ayah kandungnya meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, kehidupannya berubah drastis. Ia terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP, membantu ibunya yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Adiknya, Rani, masih duduk di bangku SMP, sementara sang ibu, Bu Ratri, hanya bekerja sebagai penjahit rumahan untuk bertahan hidup. Hidup memang tidak mudah bagi keluarga kecil itu. Hingga pada suatu hari, datanglah sosok pria bernama Pak Karman, seorang duda kaya yang dikenal sebagai pemilik usaha warung kelontong besar di kampung sebelah. Ia menawarkan pernikahan kepada Bu Ratri, dan dengan alasan kestabilan hidup sang ibu pun menerimanya meski belum mengenalnya terlalu dalam. Pindahlah mereka ke rumah besar milik Pak Karman, sebuah bangunan megah bercat hitam di pinggir kampung yang dikelilingi kebun dan gudang usang di belakangnya. Bagi sebagian orang, rumah itu adalah simbol kemewahan. Tapi bagi Rangga, rumah itu terasa terlalu dingin, terlalu sunyi, bahkan sejak hari pertama mereka tinggal di sana. Pada awalnya, kehidupan tampak lebih mudah. Makan cukup, tidur nyenyak, tidak perlu lagi pusing soal uang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa minggu, Rangga mulai merasakan kejanggalan. Suara-suara lirih di malam hari, bayangan yang melintas sekilas, dan gudang belakang yang selalu terkunci rapat. Namun semuanya menjadi lebih nyata dan menyeramkan ketika adiknya, Rani, mulai jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia mengigau, berteriak ketakutan di malam hari, menyebut-nyebut sosok besar hitam yang menatapnya dari pojok kamar. Dan itulah awal dari rangkaian teror yang mengungkap rahasia kelam di balik kehidupan mewah Pak Karman. Sebuah rumah besar, sebuah gudang tua, dan satu perjanjian dengan kegelapan yang menuntut tumbal demi kekayaan. Hujan rintik menyambut hari pertama Rangga menempati rumah barunya. Rumah besar ayah tirinya, Pak Karman, terletak agak jauh dari pusat desa, dikelilingi pepohonan tua dan pekarangan yang luas. Dari luar, rumah itu memang tampak kokoh dan megah, tapi ada hawa dingin yang tidak biasa mengendap di dalamnya. "Rangga, kamu sudah membereskan koper di kamarmu?" tanya Bu Ratri dari ruang tamu sambil merapikan bunga plastik di vas besar. "Sudah, Bu," jawab Rangga malas. Ia memandangi langit-langit kamar barunya yang tinggi dan kusam. Meski bersih, suasana kamar itu terasa asing. Dari jendela kamarnya, Rangga bisa melihat pekarangan belakang yang penuh rumput liar. Ada sebuah gudang tua di sudut belakang berdinding papan dan nyaris tertutup semak belukar. "Gudang apa itu?" gumamnya sambil mencondongkan tubuh ke jendela. "Jangan main ke sana dulu ya, Rangga." Tiba-tiba suara Pak Karman terdengar di belakangnya membuat Rangga terlonjak. "Pak Karman? Iya. Kenapa tidak boleh?" tanya Rangga, berusaha sopan meski hatinya tidak nyaman dengan kehadiran lelaki itu. "Panggil saja Bapak. Aku kan sekarang ayahmu. Soal gudang tua itu, banyak ular di sana. Sudah lama tidak dibersihkan," jawab Pak Karman datar. Tatapannya kosong sejenak ke arah gudang lalu ia melangkah pergi. Hari-hari pertama berlalu tanpa gangguan. Pak Karman tampak baik. Ia membelikan banyak keperluan, menyediakan makanan enak, bahkan memberi uang jajan lebih. Tapi tetap saja, Rangga merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, Rangga terbangun karena mendengar suara seperti bisikan dari arah dapur.
Awalnya ia mengira itu suara tikus, tapi suara itu semakin jelas dan panjang seperti gumaman atau doa yang dilafalkan pelan. Dengan ragu, Rangga turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Rumah gelap, hanya lampu kecil di ruang tengah yang menyala. Ia melangkah pelan ke dapur. "Bu," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia sampai di depan dapur dan menghentikan langkah. Hatinya mencelos. Ada sosok bayangan besar berdiri membelakanginya di dekat kompor. "Pak, Bapak," gumam Rangga, memanggil Pak Karman sambil menelan ludah. Bayangan itu tidak bergeming, diam seperti patung. Ketika Rangga hendak melangkah mundur, suara pintu kamar Pak Karman terbuka dari lantai atas. "Rangga, ngapain kamu di bawah?" Rangga menoleh ke atas. Di sana berdiri Pak Karman dengan piyama dan wajah mengantuk. Saat kembali menoleh ke dapur, bayangan tadi sudah lenyap. Sejak kejadian malam itu, Rangga jadi lebih waspada. Ia yakin apa yang dilihatnya di dapur bukan sekedar bayangan atau halusinasi karena mengantuk. Tapi setiap kali ia bercerita ke ibunya, Bu Ratri hanya menggeleng. "Kamu itu jangan suka ngelamun yang aneh-aneh, Rangga. Mungkin cuma bayangan kamu sendiri. Rumah ini memang besar, jadi kadang bikin kita berasa tidak tenang," ujar Bu Ratri sambil menyiapkan sarapan. "Tapi Bu, aku beneran lihat sesuatu malam itu. Ada sosok tinggi besar berdiri di dekat kompor," Rangga bersikeras. Pak Karman yang duduk di meja makan hanya menoleh sebentar. "Sudah Rangga, jangan terlalu banyak nonton film horor, apalagi tengah malam." Rangga diam. Ia tahu tidak akan ada yang percaya padanya. Suatu siang, ketika rumah sepi karena Bu Ratri pergi ke pasar dan Pak Karman katanya ke toko, Rangga memberanikan diri melihat gudang tua yang ada di belakang rumah. Gudang itu dikelilingi rumput liar dan tanaman merambat. Saat membuka pintu yang sudah berkarat, bau lembab langsung menyergap hidungnya. Di dalamnya gelap, tapi sinar matahari yang menerobos celah-celah papan cukup untuk melihat sebagian isi. Ada tumpukan kotak kayu, karung-karung lusuh, dan meja kecil penuh debu. Tapi yang menarik perhatian Rangga adalah sebuah lingkaran aneh di lantai. Lingkaran itu dibuat dari batu kecil yang disusun rapi dengan bekas lilin yang sudah meleleh di 4 penjuru. Ini apa?" gumam Rangga, menunduk dan mengamati dengan seksama. Saat dia mencoba menyentuh salah satu batu di lingkaran itu, tiba-tiba pintu gudang menutup dengan keras. Rangga terkesiap dan langsung berlari ke arah pintu, mendorongnya kuat-kuat. Untungnya tidak terkunci. Ia terengah-engah saat berhasil keluar dan menutup pintu itu kembali. "Gila, ini bukan tempat biasa," bisiknya sambil melirik ke arah lingkaran di dalam gudang. Malam harinya, Rangga kembali mendengar suara-suara aneh. Kali ini dari arah gudang belakang. Suara seperti langkah berat menyeret, lalu seperti suara nafas berat seperti hembusan dari binatang besar. Ia membuka jendela kamar dan menajamkan pendengaran. Terdengar suara berbisik, "Harus bayar tumbal." Rangga langsung menutup jendela dan menyandarkan punggung ke tembok. Hatinya berdebar, wajahnya pucat. Ia menatap langit-langit kamar dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi malam itu juga adiknya, Rani, menjerit dalam tidurnya. "Jangan, jangan tarik aku, jangan." Rangga dan Bu Ratri langsung masuk ke kamar Rani. Adiknya menggigil hebat, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan matanya terlihat kosong. "Rani, bangun nak, ini ibu," teriak Bu Ratri panik memeluk anak perempuannya.
Rani terbangun, nafasnya memburu. Aku melihat sosok besar itu di ujung ranjangku. Dia hitam, matanya merah, dan tangannya berdarah. Rangga menatap ibunya. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Dan semua ini entah bagaimana ada hubungannya dengan gudang belakang itu. Dan ayah tiri mereka. Sejak malam itu, Rani mulai sering jatuh sakit. Setiap malam ia mengigau, tangannya dingin seperti es dan tubuhnya melemah dari hari ke hari. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebab pastinya. Bahkan setelah diperiksa ke rumah sakit, hasilnya tetap tidak ada gangguan fisik. Buratri semakin stres. Rambutnya mulai berubah cepat dan wajahnya menua dalam waktu singkat. Tapi yang paling terpukul tentu saja Rangga. Suatu sore yang mendung, Rangga memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang Pak Karman. Ia menyelinap ke ruang kerja Pak Karman yang terletak di pojok rumah. Sebuah ruangan tertutup yang hanya sesekali dibuka. Anehnya, pintunya tidak terkunci saat itu. Di dalam ruangan berdebu dan remang. Sebuah meja besar dipenuhi tumpukan kertas dan buku tua yang sampulnya sudah pudar. Di salah satu laci meja, ia menemukan sebuah album foto tua. Perlahan, Rangga membuka satu persatu lembarannya. Di halaman pertama, tampak foto Pak Karman yang masih muda bersama seorang perempuan dan 3 anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka semua tersenyum bahagia. Namun, semakin ke belakang, ekspresi anak-anak itu tampak berbeda. Semakin lama, semakin murung. Di lembar terakhir hanya foto Pak Karman seorang diri mengenakan pakaian serba hitam di depan 3 nisan kecil. Ini anak-anaknya. Rangga terdiam lama. Ia membuka lembar berikutnya dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Surat kematian ketiga anak tersebut. Semua meninggal dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut dengan keterangan penyebab penyakit mendadak yang tidak dapat dijelaskan. Rangga terduduk, kepalanya berat. Apakah ini yang akan terjadi pada Rani? Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. "Sedang apa kamu di ruangan ini?" Rangga terlonjak. Di ambang pintu berdiri Pak Karman mengenakan sarung dan kaos dalam. Wajahnya datar, tapi mata tajam menatap. "Maaf Pak, saya cuma nyari buku," dalih Rangga terbata. Pak Karman melangkah pelan mendekat. "Ruangan ini bukan tempat anak-anak. Jangan ganggu barang-barang lama." Rangga menutup album cepat-cepat. Iya Pak, maaf." Pak Karman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri menatap Rangga cukup lama sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan bau dupa yang samar tercium entah dari mana. Malamnya, Rangga kembali mendengar suara dari gudang belakang. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi seperti suara anak kecil menangis. "Ayah, jangan. Sakit. Sakit ayah." Rangga bangkit dari ranjang, membuka jendela dan mengintip. Cahaya remang dari bulan mengungkapkan siluet sosok anak kecil berdiri tepat di depan pintu gudang. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk. "Rani?" Rangga berbisik. Tapi saat sosok itu mengangkat wajahnya, bukan wajah adiknya yang ia lihat, melainkan wajah tanpa mata dan mulut robek sampai ke telinga. Rangga jatuh terduduk. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah menembus angin. Besok harinya, saat sarapan pagi, Rangga diam. Ia hanya menatap Pak Karman yang terlihat tenang seperti biasa menyuap nasi dan tempe goreng. Sampai akhirnya, ia tidak bisa menahan diri. "Pak," katanya pelan. Pak Karman menoleh. "Anak-anak Bapak meninggal satu persatu ya?" Seketika, suasana meja makan membeku. Buratri menatap Rangga tajam.
"Rangga, jangan ngomong sembarangan." Tapi Pak Karman hanya tersenyum samar. "Iya, mereka sudah tidak ada. Tapi itu sudah lama. Kamu tidak perlu tahu semuanya, Rangga." "Kenapa semuanya meninggal misterius, Pak? Dan kenapa Rani sekarang ikut sakit seperti mereka?" Pak Karman menaruh sendoknya pelan. "Jaga ucapanmu, Nak. Kadang kebenaran itu tidak perlu dibuka, apalagi oleh anak-anak." Rangga berdiri. "Saya bukan anak-anak lagi, Pak. Saya tahu ada yang salah di rumah ini. Saya tahu semua ini bukan kebetulan." Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, Rangga merasakan aura yang sangat dingin dari ayah tirinya seperti bukan manusia biasa. Dan malam itu, ia bersumpah akan menyelidiki semuanya, bahkan jika itu membawanya pada kebenaran yang paling gelap sekalipun. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Rangga masih terjaga. Tubuhnya lelah, tapi matanya tidak bisa terpejam. Rani tertidur pulas di kamarnya dengan nafas yang berat dan tersengal. Bu Ratri pun sudah terlelap, duduk bersandar di sisi tempat tidur adiknya. Tapi tidak dengan Rangga. Sesuatu malam itu membuatnya ingin mengawasi setiap sudut rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 12:17. Suara langkah kaki terdengar pelan dari arah ruang tengah. Rangga menahan nafas, mengintip dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Pak Karman, pria itu, berjalan perlahan menuju pintu belakang. Dalam genggamannya tampak bungkusan plastik hitam dan sebatang dupa. Rangga langsung berdiri pelan-pelan mengikuti tanpa suara. Sesampainya di pintu belakang, Rangga bersembunyi di balik tirai bambu. Ia melihat Pak Karman membuka gembok gudang tua yang selama ini jarang dibuka. Dengan satu dorongan pelan, pintu itu berderit perlahan menampakkan ruangan gelap dan suram. Cahaya temaram dari dalam terlihat, seperti dari lilin. Bau dupa tiba-tiba tercium lebih kuat. Rangga menelan ludah. Ia tahu apa yang akan ia lakukan ini gila, tapi hatinya mendesak. Ia mengendap-endap mendekat, hingga akhirnya cukup dekat untuk mengintip dari celah papan dinding gudang. Dan disitulah ia melihat semuanya. Pak Karman duduk bersila di depan sebuah lingkaran merah yang tampaknya dibuat dari darah kering. Di tengah lingkaran itu ada sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah foto Rani. "Ya penguasa kekayaan, aku beri lagi persembahan, jangan ganggu usahaku, jangan ambil nyawaku. Ambil saja perempuan itu, seperti anak-anakku dulu." Rangga membekap mulutnya sendiri. Matanya membelalak, tidak percaya. Dia tumbalkan anak-anaknya sendiri. Tiba-tiba, suara dari dalam gudang berubah. Bukan suara Pak Karman, melainkan suara berat dan dalam seperti suara yang berasal dari dalam tanah. "Satu lagi, lalu hidupmu tetap kami lindungi. Satu lagi." Pak Karman menggertakkan gigi. "Ambil dia cepat. Perempuan itu sudah sakit. Aku sudah serahkan tubuhnya. Sekarang giliran kalian." Seketika angin kencang bertiup menerpa gudang. Dinding bergetar. Suara tawa aneh terdengar dari langit-langit dan asap dupa membentuk wujud sosok besar bertanduk bermata merah menyala. Rangga mundur dengan gemetar. Jantungnya berdetak liar. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menyelamatkan ibunya. Pagi harinya, Rangga memutuskan bicara dengan Bu Ratri. "Ibu, kita harus pergi dari sini." Bu Ratri
hanya mengangguk pelan sambil mengompres kepala Rani yang demam tinggi. Ibu juga sudah merasa aneh. Rumah ini, Pak Karman. Rangga menatap ibunya serius. Dia melakukan sesuatu di gudang belakang, ritual, dan aku lihat sendiri, Bu. Dia pakai foto Rani di dalam lingkaran sesajen itu. Aku yakin, aku yakin Rani juga akan menjadi korban. Bu Ratri menangis. Rangga, jangan bicara sembarangan. Ibu, dengar aku. Aku lihat sendiri malam tadi. Dia sudah menumbalkan anak-anaknya. Jangan sampai kita semua jadi korban berikutnya. Butuh waktu lama hingga Bu Ratri percaya. Tapi malam itu juga Rangga mengajak ibunya mengintip ke dalam gudang. Awalnya Bu Ratri menolak, tapi setelah Rangga berjanji akan menjaganya, mereka pun mengendap-endap saat Pak Karman pergi keluar rumah. Pintu gudang terbuka, bau menyengat menyeruak, dan di dalam Bu Ratri menjerit pelan sambil menutup mulut. Sesajen, lingkaran darah, foto Rani, dan kini bahkan ada foto dirinya di tengah lingkaran yang baru. Ya Tuhan, selama ini aku tinggal serumah dengan orang yang seperti itu. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Mereka langsung menutup gudang, kembali ke rumah dan mengemas barang-barang seadanya. Malam itu juga mereka pergi dari rumah besar itu. Rangga membantu ibunya menyewa rumah kecil di desa sebelah, cukup jauh dari tempat tinggal Pak Karman. Rani dibawa ke pengobatan alternatif dan perlahan-lahan mulai membaik. Tapi mereka tahu masalah belum selesai, karena malam itu mereka tidak benar-benar sendirian di rumah kecil itu. Karena di sudut jendela, sepasang mata merah mengintip dari kejauhan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rangga dan Bu Ratri meninggalkan rumah Pak Karman. Rumah sederhana mereka yang sekarang memang jauh dari kemewahan, tapi entah kenapa terasa lebih hangat, lebih hidup. Tidak ada lagi bau dupa, tidak ada suara-suara aneh di malam hari. Namun trauma itu masih melekat. Rani mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Meski tubuhnya masih lemah, ia sudah bisa tersenyum kembali. Rangga, ucap Bu Ratri pada suatu pagi sambil menuangkan teh panas. Ibu masih belum percaya semua ini. Rasanya seperti mimpi buruk. Rangga menatap ibunya dalam-dalam. Tapi itu nyata, Bu. Dan kita beruntung bisa keluar dari sana tepat waktu. Pak Karman, dia tidak mencoba mencari kita ya? Entahlah, mungkin dia sibuk dengan setannya sendiri, jawab Rangga dingin. Hari itu, Rangga berangkat ke warung di ujung jalan untuk membeli kebutuhan dapur. Di perjalanan, ia bertemu Pak Suryo, kenalan lama yang dulu bekerja di toko kelontong milik Pak Karman. Rangga, sapa Pak Suryo sambil berhenti menaiki sepedanya. Lama tidak kelihatan. Dengar-dengar, kamu sudah tidak di rumah Pak Karman lagi ya? Iya Pak, kami sudah pindah, jawab Rangga mencoba bersikap biasa. Pak Suryo menunduk pelan, ekspresinya berubah murung. Kamu belum dengar ya? Dengar apa Pak? Pak Karman meninggal beberapa malam yang lalu. Rangga diam terpaku. Hawa di sekitarnya mendadak terasa dingin. Katanya ditemukan meninggal dunia di dalam gudang tua belakang rumahnya. Kondisinya, Pak Suryo menelan ludah, mengerikan. Tubuhnya hitam legam membusuk dan matanya terbuka lebar, seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Jam berapa dia ditemukan, Pak? Tanya Rangga dengan suara parau. Sekitar jam 2 dini hari. Tapi warga bilang dari sebelum tengah malam rumahnya sudah dikelilingi bau busuk dan suara cerita aneh dari gudang. Rangga mengepalkan tangan. Hatinya bergemuruh antara ngeri dan lega.
Mungkin semua sudah selesai. Polisi katanya sempat datang, tapi bingung. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Tapi isi gudang seperti tempat pemujaan. Banyak simbol aneh, ada lingkaran darah, dan beberapa foto orang yang sudah meninggal. Rangga menduduk. Ia tahu betul siapa saja yang ada di foto-foto itu. Malam harinya, Rangga duduk di depan rumah menatap langit yang mendung. Dia akhirnya kena akibatnya sendiri, gumamnya lirih. Bu Ratri keluar membawa selimut. "Kamu masih kepikiran, Nak?" Rangga mengangguk. "Kalau saja kita lebih cepat pergi, mungkin adik tidak akan sakit-sakitan ya, Bu." Bu Ratri memegang tangan putranya. "Kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi kamu sudah menyelamatkan ibu, menyelamatkan adikmu, menyelamatkan dirimu sendiri. Adikmu pasti bangga." Rangga menunduk, menahan air mata. Angin malam berembus pelan. Lalu samar-samar terdengar suara dari kejauhan, suara yang tidak asing bagi Rangga. Suara Pak Karman. "Satu lagi, satu lagi." Tapi suara itu segera hilang di bawah angin malam. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan, hanya gema samar dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, rumah Pak Karman dinyatakan terbengkalai. Tidak ada yang mau membeli atau menempatinya. Warga percaya rumah itu sudah dihuni oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan gudang tua di belakang rumah itu ini digembok rapat tanpa seorang pun berani mendekat. Namun kadang-kadang ketika malam sangat sunyi, terdengar suara langkah pelan dari dalam gudang dan bau dupa yang menyengat, seolah ritual itu belum sepenuhnya selesai.